kematian. Salamah bin Aqwa sudah diikat, tapi darah tetap mengalir. Karena akan putus, hampir putus lagi. Diikat kuat-kuat juga mengalir darah. Diikat kuat-kuat mengalir. Jadi kata para sahabat, potong saja, kemudian disiram dengan minyak panas. Begitu dia. Dalam hadis seperti itu, ketika orang potong tangan itu, potong tangan, itu cara memberhentikan darah tadi, itu langsung disediakan minyak panas di dekat itu. Minyak hangat. Jadi setelah tangan dipotong bagi mencuri, yang tangan tadi itu dicelupkan ke minyak panas. Begitu dalam fikih. Maka disyaratkan harus ada minyak panas di sampingnya dulu. Gitu. Ya, karena memang tak ada suntik untuk menghentikan darah yang begini itu tak ada. Nah, ada apa itu cara yang terbaik. Nah, cara yang terbaik. Sakit tu zat, tak sakit rasanya itu dah. Karena lah sakit juga kena potong. Lah sakit juga kena potong, dibakar tadi tak dimasuk, dicelapkan ke minyak panas tadi tak terasa. Begitu orang-orang Arab. Jadi kalau tangan macam tadi itu, potong sajalah. Biar mati dia saraf tadi itu. Dah dicelupkan saja. Salamah bin Aqwa pintar. Salamah bin Aqwa datang dia ke Rasulullah SAW. Ketika perang, dicari oleh Salamah bin Aqwa Rasulullah SAW. Ketika baginda Nabi SAW didapati oleh Salamah bin Aqwa, minta diobatilah Salamah bin Aqwa. Ya Rasulullah, ishfini. Ya Rasulullah, tolong obati tanganku. Tolong obati tanganku. Hadisnya sahih itu. Langsung diambil oleh baginda Nabi SAW. Dipegang oleh Nabi tangan Salamah bin Aqwa. Langsung diludahi oleh Nabi. Diludahi, diberi air liur oleh Rasulullah SAW. Kemudian diusap Nabi. Sehat seperti semula kembali. Itu. Jadi saya karena ada nama Salamah tadi, ingat saya kisah Salamah itu, tangannya diludahi oleh baginda Nabi SAW. Itu dia. Makanya orang tua-tua kita macam tu pula. Kalau luka, air liur yang dia gih dulu kan. Ingat yang waktu ketek-ketek dulu terjatuh tu, berdarah lutut. Nenek kami tu ambil air liur kasih tu. Cuma tak langsung sehat, dia infeksi pula kat 3 hari dulu. Berbeza air liur kita dengan air liur Rasulullah itu berbeza. Berbeza. Nabi memang hadisnya sahih tentang keistimewaan air liur Nabi SAW dalam hadis sahih. Dalam hadis Bukhari pun ada itu. Dalam Sahih Bukhari. Mata Sayyidina Ali sembuh langsung oleh air liur baginda Nabi SAW. Ketika mata Sayyidina Ali sakit, rahmat kata Sayyidina Ali. Jadi kata Sayyidina Ali, kenapa matamu, kata Rasulullah, ni sakit baginda. Makanya aku tak hadir rapat malam itu karena malam ada rapat. Ali tak bisa datang karena mata sakit. Langsung diludahi oleh Nabi mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Langsung ketika itu pun sehat. Kalau tentang air liur Nabi, Masya Allah. Para aimah ulama muhaddisin, para ahli hadis itu menulis kitab tentang kehebatan air liurnya Rasulullah SAW. Sumur mati bisa berair kembali oleh air liurnya Rasulullah SAW. Itu Nabi, awak nak bisa air liur awak. Sakit mata kawan, jana gelo air ludah lah, tambah butuh bangun. Qala, apa kata Salamah bin Aqwa? Qala Rasulullah, qala kata Salamah bin Aqwa, rakhasa. Hadis ni yang dipakai oleh Syiah untuk nikah mut'ah. Apa kata Salamah bin Aqwa? Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ah. Thalathata ayyamin thumma naha anha. Rawahu Muslim. Apa? Qala, kata Salamah bin Aqwa, hadis dalam Sahih Muslim, rakhasa, membolehkan, rakhasa ni mendispensasi, begitu dia. Bahasa dispensasi agak tinggi juga sikit. Apa lagi yang mudah kita faham? Dispensasi atau keringanan. Rakhas, rakhis. Ya. Kalau berbelanja di Makkah, minta turun kita, minta diskon. Bahasanya rakhis. Rakhis waya kata kita. Itu turun sikit kata kita. Rakhis waya, kasih kami diskon. Itu rakhis namanya. Rakhasa. Salamah bin Aqwa memakai kalimat rakhasa. Memberi keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin.
pada tahun Autas. Apa yang diberi oleh baginda Nabi SAW? Mut'ah. Membolehkan mut'ah. Berapa hari? Salasata ayyamin. 3 hari. Ini kata Salamah bin Aqwa dalam Sahih Muslim. Kemudian bagaimana? Thumma naha anha. Ini yang dibuang hadis ni. Ujungnya hadis ni yang dibuang. Thumma naha anha. Kata Salamah bin Aqwa, kemudian Nabi pun melarang nikah mut'ah itu. Ini kalimat ini yang dibuang. Maka kalau hadis, satu kalimat saja dibuang, bisa berubah makna hadis. Bisa berubah juga hukum keluar dari hadis itu. Padahal jelas sampai di ujung hadis, thumma naha anha. Kemudian melarang Rasulullah SAW anha daripada nikah mut'ah. Jadi awalnya diizinkan Rasulullah 3 hari. Tapi setelah itu tu Nabi mengatakan, tak boleh lagi nikah mut'ah. Begitu kata Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan itu di bulan itu, di tahun itu. Jadi tidak berlama-lama nikah mut'ah dilakukan oleh para sahabat. Ada orang mengatakan sempat bertahun-tahun nikah mut'ah. Tak. Maka disebut di sini, fihi tasrihun bi annaha uhbihat yaumil fathil Makkah yaum wa huwa yaum autasu syai'un wahid. Ketika lama ke Makkah. Kenapa Nabi membolehkan? Karena lama di Makkah waktu itu. Lama ke Makkah, dalam perjalanan pun begitu. Lama. Jadi berbulan-bulan. Nabi khawatir para sahabat, Nabi melakukan hal yang lain. Maka dibolehkanlah oleh Rasulullah, tapi cuma 3 hari saja. Maka tidak boleh berpindah dari kampung itu. Kampung Autas itu nama daerah, nama kampung. Tak boleh berpindah, cuma di situ saja. Tapi cuma 3 hari. Faman lam yasrif aradal buq'ah. Tapi kalau sudah berpindah lagi dia ke kampung yang lain, dia buat mut'ah di kampung yang lain, itu tak boleh. Gitu dia. Nikahul mut'ah ayyatazawwaja mar'ah muddah. Bolehnya nikah mut'ah itu pun ketika itu tu dengan satu perempuan, satu laki-laki. Kita laki-laki. Perempuannya satu. Perempuan tu bolehnya cuma dengan kita. Tak boleh perempuan tu dengan laki-laki lain. Tak boleh. Maka berbeda dengan gambaran yang nikah mut'ah yang dilakukan Syiah hari ini. Nikah mut'ah yang dilakukan Syiah hari ini, boleh laki-lakinya berganti-gantian. Satu si fulan, besoknya datang fulan lagi, besok datang. Nikah mut'ah yang dilakukan oleh Syiah hari ini itu hampir-hampir mirip lah dengan praktek-praktek haram zina ini. Tak boleh. Maka Nabi SAW mengatakan summa naha anha. Kemudian Nabi melarang daripada nikah mut'ah itu. Apa kalimat yang dipakai? Apakah kalimat nikah mut'ah itu perempuan ini menginginkan dirinya kepada laki-laki atau laki-laki menginginkan kepada perempuan, kemudian cukup dengan kalimat aku mencintaimu atau aku menikahimu? Tidak, tetap pakai wali. Zaujatuka binti syahran au sanatan au fi inqida'il musim au qudumul hajj au syabahu sawa'un kana muddatun ma'lumah au majhulah fa hadza nikahun batil. Dia memakai kalimat juga seperti aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau selama 1 bulan. Nah, begitu kalimatnya. Atau inqida'il mawasim, aku nikahi anak perempuanku dengan engkau selama musim dingin. Musim dingin tentu perlu angin. Perlu lelok berkawan bantal guling. Bantal guling macam mana nak bantal guling kita? Lelok bergulung macam kucing tua kata. Kan ada dalam lagu itu kan. Lagu Ocu tu, lelok macam kucing tua kata kan. Jadi macam mana cara? Silakan nikah. Nikah mut'ah. Ini dulu ni. Tapi cuma 3 hari saja. Nah, disebutkan oleh Imam Muhajirin.
Bahawa yang melafazkan aku nikahi anak perempuanku dengan engkau sebulan atau setahun atau sampai musim dingin habis atau sampai masa haji saja, maka nikahuhu batil, maka nikahnya itu batil. Jadi bagaimana? An-nikahul mut'ah jaizan fi awalil Islam. Bahawa nikah mut'ah itu dibolehkan cuma pada awal Islam. Awal Islam dulu saja, sebagaimana hadis yang telah masyhur tapi ternasakh dengan ijma'. Maka di dalam ayat sudah disebutkan famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Jadi kalau disebut di dalam riwayat hadis ini bahawa nikah mut'ah dibolehkan Rasulullah 3 hari, tapi setelah itu apa? Naha anha, Nabi pun melarang daripada nikah mut'ah. Begitu dia. Ini tak ada istilahnya kita nikah mut'ah, kawin-kawin kontrak itu tak ada lagi. Tak dibolehkan. Dan itu bil ijma'. Ijma' itu sudah sepakat para ulama tentang keharamannya. Tak ada khilafiyah ulama. Nah, cuma khilafiyah itu dengan orang-orang Syiah saja. Kita tak ada. Haram yaumaidin ba'da salasati ayamin tahriman mu'abbadan ila yaumil qiyamah. Larangan Nabi itu larangan haram. Larangan haram itu bukan ketika itu saja, tapi mu'abbada. Mu'abbada ini selama-lamanya. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat tak boleh nikah mut'ah. Maka di dalam ajaran kita ahli sunnah wal jamaah, tak ada istilah nikah-nikah mut'ah itu tak ada. Nikahi, dah selesai. Nafkahi perempuan tadi, awatuhunna ujurahunna. Berikan dia nafkah. Nafkah zahir, nafkah batin, berikan kepada dia. Tak boleh nikah dengan 1 bulan, 3 hari, 2 hari, 5 hari. Tak dibolehkan. Itu sama dengan zina. Makanya macam-macam penyakit jadinya. Jika ada dinas luar kota. Lah nikah pula di situ gak 5 hari. Sudah nikah 5 hari, ceraikan, dah pulang pula. Bulan besok pergi ke Jakarta balik. Ulang pula nikah, carilah pada siang lain balik. Itu tu memang na'udzubillah. Itu ya parah syariatnya. Ulama ila rawafid wa syiah. Maka di sini disebutkan min jami'il min ghairi talaqin wa waqa'al ijma'u ba'da dhalika ala tahrimiha min jami'il ulama illa rawafid wa syiah. Yang membolehkan nikah mut'ah itu cuma 2 saja, rawafid wa syiah. Rawafid ni dari dulu sudah ada mereka, syiah dari dulu sudah ada. Rawafid dengan syiah. Ada yang mengatakan rawafid ni juga bagian daripada syiah. Syiah itu kan banyak dia pembagiannya. Ada 12 dan bahkan ada sampai 14 syiah. Ada syiah Imamiyah, ada syiah Ismailiyah, ada syiah Al-Aliyah namanya. Ada syiah Zaidiyah, ada syiah Ja'fariyah. Di kita ini ada syiah Ja'fariyah. Syiah Zaidiyah ada juga di daerah kita di Indonesia. Dan yang paling berat itu adalah ketika hidup di lingkungan mereka. Ketika hidup di lingkungan mereka, itu yang paling berbahaya itu. Mereka akan kucilkan kita, ahli sunnah wal jamaah. Otomatis kita akan berhadapan dengan mereka. Diceritakanlah oleh teman saya dari Iran ketika itu yang kuliah di Sudan itu. Wah, luar biasa. Itu kalau buyanya itu datang ke sebuah kampung, imamnya datang ke sebuah kampung, itu kalau imam tu minta anak gadis usia 8 tahun, 9 tahun, itu wajib dicarikan itu. Dan orang berebut itu memberikan anaknya itu. Orang berebut memberikan anaknya. Anak kami aja lah buya, anak kami ada 9 tahun, anak kami aja lah. Kapan ke cerita kawan itu? Waktu sama-sama S3 di Sudan itu. Dan bahkan kadang buyanya tu, imamnya tu nyeterima ke limo-limonya, umpamanya ada 5 orang, nyeterima 5 tadi. Ada yang usia 3 boleh, ada yang usia. Datang ke kampung besok mereka je, datang kampung besok mereka je. Apa nak macam-macam penyakit ini.
Buya gini jangan cucu bola model itulah. Nak bertanya, nak menikah aja di kampung tu lah nyebuli dia orang di kampung tu. Kalau Syiah sampai hari ini macam tu Syiah. Na'udzubillah minasyiah. Allah jauhkan kita, keluarga kita daripada Syiah. Bahaya, Syiah bahaya. Tapi ancak bolehnya pada LGBT lah Ustaz. Sama-sama nak ancak. Jangan membandingkan sesuatu yang buruk itu dengan yang buruk. Jangan. Kalau nak membandingkan sesuatu yang baik dengan yang buruk, itu baru istilahnya sah ta'arudnya, perbandingannya. Tapi kalau yang buruk dengan yang buruk, nak sah. Mana yang elok LGBT pada Syiah Ustaz? Sama tu. Itu je baru ni. LGBT nya sejenis. Syiah memang lawan jenis. Tapi melakukan perkara yang haram. Mungkin kita... Oh lebih elok LGBT. Oh enggak. Sama ya. Sama-sama tak elok. LGBT itu parah je. Parah pula pada kabau daripada ayam. Ayam tentu dia punya jantan betina. Kabau tentu dia punya mana kabau jantan, kabau betina. Tak ada dah kabau jantan memanjat kabau jantan. Tak ada. Tentu dia. Kau parah ya. Orang LGBT ke. Tak tentu dia punya mana lelaki-lelaki, mana betina. Na'udzubillah, itu penyakit itu. Hari ini dah terang-terangan dia hari ini. Kemarin kita ada sarapan di salah satu tempat. Masuk dia, awalnya masuk bertiga saja. Habis itu masuk ramai mereka, ya Allah. Kamu yakin ini laki-laki. Tapi gayanya dengan gaya Urusi, dengan rambutnya panjangnya kabek. Kemudian pakai baju yang ya mirip baju perempuan lah. Baru ketahuan ini itu laki-laki, suara tak bisa dirubah. Basnya tu godang, berarti itu laki-lakinya. Tak bisa. Mereka melakukan perkumpulan, ya bebas. Astagfirullah. Itu yang kita khawatirkan itu dia. Yang kita khawatirkan. Awak gunung ya tak ada, mungkin gempa tak ada, kan gitu mungkin anggapan kita. Laut jauh, tsunami mungkin takkan ada. Gunung Merapi tak ada di awak di Sumatera Barat yang ada. Jadi kita menurut kita ni aman-aman saja. Takkan ada mungkin bencana. Oh, enggak. Bisa jadi lebih parah daripada itu. Na'udzubillah. Itulah. Taubat kita kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah fa'alu liman yurid. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah Ta'ala. Wa an Ali karramallahu wajhah qala. Hadis berikutnya daripada Ali bin Abi Talib. Radiyallahu ta'ala anhu qala radiyallahu ta'ala anhu an Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mut'ati ama Khaybara. Hadis ni sahih, muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu darajat yang paling tinggi, darajat kesahihan hadis yang paling tinggi itu muttafaqun alaih. Setelah itu sahihaihima. Setelah itu sahih. Jadi yang paling tinggi muttafaqun alaih. Sepakat para ulama tentang kesahihan hadis ini. Apa kata Sayyidina Ali? Naha Rasulullah. Melarang Nabi SAW an mut'atin daripada mut'ah aman Khaybar. Jadi rencana orang-orang pada perang Khaybar itu, pada tahun itu tu orang-orang pun nak melakukan mut'ah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengatakan dibolehkan Nabi pada am Autas tapi dilarang pada am Khaybar. Dalam hadis muttafaqun alaih ini. Tapi dalam hadis riwayatnya Imam Muslim dibolehkan pada Autas tapi dilarang ketika itu juga. Karena ada thumma naha anha. Kemudian Nabi larang daripada nikah mut'ah itu lagi. Nah, jadi tidak ada istilahnya, oh Nabi membolehkan nikah mut'ah. Tidak. Hadis Muslim, riwayat Imam Muslim mengatakan boleh nikah mut'ah di Autas. Dan Nabi melarang ketika Autas itu. Dan riwayat hadis muttafaqun alaih, Nabi melarang nikah mut'ah itu pada Amul Khaybar. Amul Khaybar ini ada perang Khaybar. Khaybar ini nama daerah, nama tempat. Isinya ya dulu penghuninya Yahudi. Khaybar 160 kilo dari kota Madinah, arah utara menuju kota Makkah. Ada di sana nama kampung-kampung Khaybar.
terjadi pada tahun yang ke-7 Hijriah. Itu setelah Nabi balik dari Makkah. Nabi kan pertama kali ke Makkah tanggal 7 tahun yang ke-7 Hijriah, balik lagi ke Madinah. Ketika itulah ada peperangan nama perang Khaybar. Nabi katakan tak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Muhajirin, fihi dilalatun sarihatun anna tahrim al-mut'ah kana yaumul Khaybar. Jadi bahawa hadis ini sebagai dalil yang jelas keharaman nikah mut'ah. Jadi tidak ada lagi nikah mut'ah itu, tak ada. Jangan mau pula kita nikah mut'ah itu. Tidak. Bukan untuk diperjualbelikan kehidupan kita. Untuk apa diperjualbelikan? Kabarnya ada di daerah yang terjadi apa kemarin itu, ya kita tak mentah ya tidak, tapi ada kabar kita dengar bahwa nikah mut'ah marak dilakukan di sana gitu. Jadi makanya Allah pun marah, Allah uji. Kita mendengar saja gitu dia. Hadis berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa wa an akalil humuril ahliyati yaumal Khaybar. Nabi melarang daripada nikah mut'ah. Mut'ahnya nisa perempuan. Tak boleh nikah mut'ah. Dan memakan humur ahliyah pada perang Khaybar. Apa humur ahliyah ini? Tak dapat saya faham humur ahliyah. Memang ketika itu masyarakat bilang humur ahliyah. Nanti kita lihat di pembahasan di kitab syarah lagi insyaAllah. Hadis berikutnya, an Rabi'ata ibni Saburah an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa. Kata Rabi'ah bin Saburah dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? Inni kuntu, sesungguhnya aku azintu lakum, mengizinkan bagi kamu fil istimta'i minan nisa, bermesra-mesraan dengan perempuan. Ini hadis ini daripada Rabi'ah bin Saburah. Istimta' itu ada namanya istimta', ada namanya istimna'. Istimna' ada namanya istimta'. Istimta' itu bergelut-gelut antara pusat dan lutut. Itu makruh hukumnya ketika kita sedang melaksanakan puasa, dan boleh hukumnya ketika istri sedang haid. Istimta' namanya. Istimta' itu bergelut antara pusat dan lutut. Tapi bolehnya bagi perempuan istri ketika istri haid itu min wara'il hijab, di balik kain, tidak secara mubasyarah langsung gitu. Dan hukumnya sunnah ketika sebelum kita hubungan suami istri. Jadi istimta' itu ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh, ada hukumnya sunnah. Istimta' yang haram, mana dia tadi? Ketika puasa makruh hukum. Puasa, istimta' ketika puasa haram, istimta' ketika haid makruh, istimta' ketika hubungan suami istri sunnah hukumnya. Nak boleh main langsung aja, nak boleh ada istimta' lah. Itu istimta' tu bergelut antara pusat dan lutut. Ada istimna'. Kalau istimna' itu onani, itu istimna' namanya. Itu juga hukumnya haram. Boleh. Istimna' boleh dan haram saja. Haram ketika dengan menggunakan punya sendiri. Boleh dengan menggunakan punya istri. Ya mungkin dengan tangan bini awak, mungkin dengan rambut bini awak, mungkin dengan pokoknya yang lain sebagainya. Kalau dengan kita sendiri boleh. Maka ada istimta', ada istimna'. Itu bahasa hadis, Pak. Bahasa hadis seperti itu. Jadi kalau jumpa istimta' katanya di dalam hadis, berarti terpaham kita antara pusat dan lutut. Kalau istimna' itu naninya.
Apa kata Rabi'ah bin Saburah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku azintu lakum, mengizinkan aku untuk kamu istimta'u minan nisa, bermesra-mesraan dengan perempuan. Nabi izinkan. Maksud perempuan di sana itu istri. Ini ketika nikah muta'ah ini. Bagi perempuan di sana umum maksudnya. Wa innallaha qad harama dzalika ila yaumil qiyamah. Istimta' di situ tuh muta'ah. Dan sesungguhnya Allah mengharamkan sedemikian itu ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Apa kata Nabi? Faman kana indahu minhunna syai' falyakhalli sabilaha wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan siapa yang melaksanakannya, yang ada perempuan baginya, falyatakhalla sabilaha, maka hendaklah dia untuk mengkhianati, menghindari jalannya, dan jangan mengambil mereka sehingga mereka tidak mendatangi daripada itu. Maka kita yang ada di dekat itu ingatkan terhadap orang-orang yang melaksanakan nikah mut'ah. Bahwa nikah mut'ah ini tak betul, nikah mut'ah ini tak boleh. Maka hadis inilah yang disebut dengan hadis yang termansuh. Hadis ini sebagai nasih mansuhnya. Kuntu nahaitum an ziyaratul kubur fazuruha. Jadi sama dengan hadis aku melarang kamu ziarah kubur, kata Rasulullah, fazuruha. Tapi setelah itu apa kata Rasulullah? Fazuruha. Ziarahilah kubur itu. Sama dengan hadis Nabi membolehkan nikah mut'ah, tapi setelah itu Nabi mengatakan nahakum an, tidak boleh lagi nikah mut'ah sampai hari kiamat. Jadi tak ada lagi batasan nikah mut'ah itu. Hadis dalam Sahih Muslim, yastamta'una ila ahdi Abi Bakr wa Umar fayu'awilu annahum lam yuballighu nasikh. Ada juga yang nakal ketika itu. Sampai zaman Abu Bakar masih ada yang melakukan mut'ah. Sampai di zaman Umar hukum lagi orang yang melakukan nikah mut'ah. Karena nikah mut'ah itu sudah dilarang daripada semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala la'ana Rasulullah muhallila wa muhallala lahu, rawahu Ahmad wan Nasa'i. Nabi melaknat, la'ana Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan siapa? Si muhallil, muhallila wa muhallala lahu, si muhallil dan orang yang menghalalkannya. Jadi maksudnya dia menikah itu cuman untuk sekedar halalkan saja. Setelah itu tak dipakainya. Nah, itu tak elok, tak boleh. Jadi dalam arti kata, ketika contohnya ketika talak tiga kan mesti nikah dengan perempuan yang lain, tapi mesti harus muhallilnya. Dan itu tuh Rasulullah marah dengan itu. Ya, Nabi marah tapi wajib syariat itu. Sama dengan talak. Talak itu perkara yang dimarahi oleh Allah, tapi termasuk perkara yang dibolehkan. Kan abghadul halali ilallahi talak. Perkara yang paling dimarahi oleh Allah, perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Tapi ketika talak diucap, apakah talak tadi tidak sah? Sah. Tapi orang tadi mendapatkan murka daripada Allah. Iya. Tapi syariat jalannya syariat dengan menjatuhkan talak, tapi dia juga dapat dosa daripada Allah. Jadi kalau begitu bagaimana? Tidak seluruhnya yang syariat itu mesti harus untuk kita mencoba-coba. Syariat talak bukan untuk dicoba-coba. Maka tidak ada orang yang merencanakan untuk syariat talak itu. Dan sampai umur bini dan besok 50 dan talak lah. Kan ada itu. Tujuan bapak ngapa pak? Dan ingin pula mengamalkan syariat talaknya. Tidak, itu bukan syariat untuk nak diamalkan. Ya boleh pula amalkan syariat kau. Ada talak, ada rujuk katanya nanti. Ada fasakh, ada apa. Tidak, bukan untuk nak diamalkan itu. Bukan untuk nak dicoba-coba. Tapi sekedar maklumat saja. Untuk sebagai pengetahuan kita saja. Gitu. Jadi tak boleh. Ala ukhbirukum bitais musta'ar.
Muhallil, siapa dia ya Rasulullah? Aku paling benci, jangan kalian mau dengan orang yang sewa menyewa. Apa maksud sewa menyewa? Qala ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasul. Qala huwa muhallil. Siapa dia yang engkau maksud itu ya Rasulullah? Si muhallil dan muhallallahu. Orang yang mengkai muhallil, menghalalkan, dan orang yang menghalalkan baginya si muhallil itu. Jadi ada perempuan, syarat setelah adanya talak bain kubra itu, baru boleh kita rujuk ke isteri kita kembali kalau nikah yang baru. Maaf, binikahin ghairah katanya. Harus dinikahi oleh perempuan yang lain. Harus menikah dengan perempuan yang lain. Maksudnya harus menikah isteri kita ni dengan laki-laki yang lain dulu. Nah, baru dia boleh kita menikah lagi dengan dia. Jadi bagaimana isteri kita ni menikah dengan orang yang lain? Ini nama isteri muhallil. Yang muhallallahu laki-laki yang lain. Menikah dia dulu, baru kita boleh balik kepada isteri kita ini. Kalau itu sudah bain kubro, tolak 3. Nah, maka hati-hati kita. Jadi, ni muhallil. Ni namanya muhallallahu. Suami dia ni muhallallahu. Apakah harus disyaratkan setelah diceraikan baru kita menikah? Ya. Kalau belum diceraikannya, berarti masih istri dia. Belum boleh kita menikahinya. Apakah boleh disyaratkan harus diceraikan setelah menikah? Itu tak boleh dalam syariat. Wak cari kawan awak, wak umpamakan wak dari ibu nengoknya. Wak cari, ang ajalah sebagai muhallil bini dan kata wak kayaknya kan. Ang nikahi bini dan tu, wak siap tu, ang apa ni kata. Ang cari ni kata kita kayaknya. Yo, deal. Nikah orang berdua ni. Muhallil, muhallallahu. Menikah. Setelah menikah, nak nyonya yang menceraikan dah. Ada kejadian itu. Nak nyonya yang menceraikan dah. Agak lain sikit rambutnya kecilnya pula kan. Agak mengkilit minyak abu katanya. Nak nyonya menceraikan. Jadi bagaimana? Ya, sah. Itu isteri dia, sah nikah dia. Yang kita tadi nunggu je lah bila akan diceraikan. Itu namanya muhallil. Itu nama muhallil dengan muhallallahu. Maka jangan tolak-tolak 3 tu jangan lah. Kalau kan dipakai je bini tu jangan tolak-tolak je. Kecuali kalau memang tak kan dipakai lah tak apa. Tapi kalau kan dipakai je janganlah. Kecil orang parah gila ke janda tu je orang. Kecil orang. Berjalan bau janda tu je nak nampak dia awak. Berjalan mereka baju janda tu je nampak pada baju bini orang, baju janda awak dia nak nampak. Tu gila ke jandanya orang. Nauzubillah. Tazawwaja imra'a fayuhallil zawjah. Jadi tak dibolehkan zaujah al-awwal. Disyaratkan kau mesti kau ceraikan, tak boleh. Dan dalam mazhab Syafi'i sudah kita baca di hadis sebelumnya, syaratnya muhallil itu baru sah itu ketika biwata'in sahih, dengan watak yang benar. Mana watak yang benar? Memang masuk hashfah itu. Memang nampak masuk MB itu ke dalam sumur itu sah itu. Tapi kalau sekedar istimta' tadi saja, itu belum disebut sah sebagai muhallil itu. Maka kan ada dalam ayat itu disebutkan, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka tidak dihalalkan baginya laki-laki kecuali min ba'di hatta, min ba'du, daripada setelah hatta sehingga tankiha zawjan ghairah, dinikahi oleh suami yang lain. Mesti dinikahi dulu perempuan ni oleh laki-laki yang lain, baru kita boleh balik kainnya. Begitu. Berat dia, berat. Nah, namanya bain kubra ini. Dipakai dulu ya, dilacak dulu baru. La illan binikahi raghabah. Jadi nak hatta tankiha zawjan ghairah, inma syurta fi audiha il awal mujarrad dzuqil asilah bainahuma. Ya, jadi nampaknya intinya tu bukan syahwat juga rupanya. Jangan kita salah pula faham kita. Nafsu indak, tapi mujarratis zuq rasa, al-asilah rasa keturunan bainahuma di antara keduanya. Jadi kalau dalam syariat tu, dengan kita mewatak dengan adanya muhallil dengan muhalallahu, lahir pula anak dari orang tu berdua. Jo anak jo kita lah, do bertiga berlima umpamanya. Ada pula anak dari sana. Itu itulah yang dimaksud oleh syariat itu. Ada hendaknya anak dari orang lain untuk bisa dia ingat dan dia jadikan pelajaran.
Cuba jangan ada talak petang. Tak kena ada anak tu dah. Kan gitu jadi tu. Kalau nya balik, itu jadi pelajaran. Ni kita gitu. Ini perkara yang wajib ini. Cuma orang banyak menyepelekan kadang. Kadang ada muhalil ini ya biasa-biasa aja. Cik nikah aja lah. Jangan pakai-pakai lebih ni dan tak. Dia ada kan syarat ini. Padahal dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i. Bahkan disaksikan malam pertamanya itu. Oleh saksi. Memang harus nampak tu. Joleh sejeleh-jelehnya. Itu. Joleh sejeleh-jelehnya bak ayam putih tabang siang. Nampak, senampak-nampak itu. Yalah lah. Itu kau mengadu ke hakim balik tu. Bagaimana kecek hakim kepadanya, kepada saksi tadi. Iyalah hakim, dan nampak hakim. Cik nampak yang kunya. Ya itu nak dapat dan tugasnya itu cik nampak je kan. Dulu, daerah-daerah kita Melayu ni dulu kan Syafi'inya ketatnya. Karena ulama-ulama Syafi'i, di mana-mana ulama Syafi'i, ngajar kitab Syafi'i. Jadi berlaku hukum-hukum itu. Ya kita dengar dari guru-guru kita dengar dari orang tua-tua kita begitu. Si Anu tu pernah jadi saksi dulu tu kan. Si Anu tu pernah muhalil. Hadza wabillahi at-taufiq. Selesai nikah muta'ah. Besok masuk kepada pembahasan tentang zani, orang yang berzina. Bagaimana nikah orang yang berzina? Sah tak? Atau macam mana caranya? Dinikahi dengan bapa yang laki-laki yang menzinai dia itu. Sah atau tidak? Bagaimana pandangan jumhur ulama terhadap itu? Alhamdulillah. Tapi ada pertanyaan silakan. Kau ada bertanya tentang nikah muta'ah tak? Tahu tanya tak? Cuma pengalaman pernah nikah muta'ah. Bagi je lah di sini kau nak ampun. Kami dah ngau pula. Ya. Dia kawin kontrak, kemudian selama kontrak itu hamil, status anaknya itu gimana? Itulah. Kalau bahasa acuan nak gampang namanya. Tak sah. Nikah kena nikah tak sah. Nikah tak sah maka anak tidak ada. Nasabnya tidak sah. Maka anak dinasabkanlah ke ibunya. Ndak naklah binti. Apa cara dinasabkan ke ibunya? Ya. Jadi dinasabkannya ke ibunya. Karena dinasabkan ke ayah, ya tak sah. Karena nikah tak sah. Nikah tak sah tak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Jangankan nikah kontrak seperti itu. Nikah yang nikah zina saja kemudian dia menikah kembali tak boleh dinisbahkan. Laki-laki berzina dengan perempuan. Nauzubillah. Hamil perempuan. Hamil perempuan ini daripada sezina. Dinikahilah oleh ayahnya perempuan ini dalam keadaan hamil. Ya, besok kita kaji nanti ini. Ini kita mengumpamakan dulu. Yang menghamilinya ayahnya ni. Laki-laki menikah dengan perempuan. Hubungan zina. Nauzubillah. Hamil perempuan ini. Setelah hamil dinikahi oleh walinya. Perempuan ini kepada laki-laki ini yang menghamilinya juga. Jadi bagaimana? Anak yang lahir ini. Jelas-jelas ini yang punya sperma ini. Ini. Tetap dalam pandangan syariat tak boleh dibinkan kepada ayahnya ini. Apalagi kontrak. Ini tidak boleh. Dalam pandangan syariat itu tidak jelas. Harus jelasnya. Makanya janin itu milik siapa? Maka dalam syariat itu kan 4 ya kan. Memelihara harta tak boleh dicuri. Islam tu memelihara nyawa tak boleh dibunuh. Islam memelihara nasab keturunan. Maka ada nikah yang sah. Nikah yang sahih, nikah yang benar. Di situ ada keturunan. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal. Tak boleh kita minum khamar dan lain sebagainya. Jadi nasab itu penting. Keturunan itu penting. Yang berbahaya itu adalah ketika anak yang tidak ada nasab tapi dipaksa untuk menasabkan. Jelas? Anak ini anak zina. Hasil daripada zina. Dinasabkan jugalah anak ni dengan bapaknya. Padahal anak ni anak zina. Dinasabkan dengan bapak. Itulah nanti turun-temurun menasabkan. Itu yang dimaksud di dalam hadis itu. Sab'atun
7 daripada akran zina, keturunan zina, fahuwa zani, maka dia zina. Itu maksudnya. Walaupun memang hadis itu hadis maudhu', tapi pemahaman hadis itu sudah terbaca oleh kita. Maksud daripada hadis itu adalah keturunan yang tidak jelas daripada asal usul nasabnya. Nah, begitu dia. Makanya Nabi menganjurkan, kata Rasulullah, umumkan pernikahan, lakukan di masjid, karena masjid tempat orang ramai, melaksanakan ibadah, wadrib biduf, dan pukullah rebana. Rebana kan heboh. Tahu orang, oh Syanu menikah. Jangan siapa Syanu menikah, tahu, oh laki-lakinya itu gitu. Tak boleh nikah tu diam-diam. Kalau orang menikah diam-diam, berarti tanda ada sesuatu itu. Tanda ada sesuatu. Mungkinlah dulu bendi baru kudo, kan? Atau mungkin juga apa namanya tu? Ya, mungkin juga istri nikahnya lah kali yang keberapa dan sebagainya. Maka nikah tu harus disyiarkan. Maka apa ibu siapapun yang nampak ada datang orang nak menikah yang nak perempuan kita, ya udah syiarkan. Supaya orang tahu. Oh, kalau calon tadi tak mau dia disyiarkan, berarti ada sesuatu. Karena itu anjuran Rasulullah. I'lanun nikah, umumkan pernikahan, lakukan di masjid, wadrib biduf, dan pukullah rebana. Kalau rebana dipukul kan tahu orang sadu itu. Oh, siapa buat acara, Syanu buat acara. Ya, begitu ni. Tak boleh diam-diam. Ada yang lain? Nah. Maka itu dalil boleh memainkan musik. Ketika pesta adalah boleh mainkan musik. Musik ini dengan rebana adalah merawis gitu. Musik juga itu. Ya. Walaupun ada yang mengatakan alat-alat lahwi yang lain boleh, ya, itu ada khilaf daripada ulama. Memang ada sebagian ulama mengatakan larangan Nabi memainkan alat musik yang memakai jari. Itu ada hadisnya. Tak boleh memakai jari seperti gitar, apalagi seperti seruling. Itu ada hadisnya. Cuman ada pula para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan itu boleh katanya. Yang dimaksud jari itu cuma seruling saja katanya. Tapi Nabi menjelaskan dengan memakai alat jari. Begitu. Baik, ada yang lain? Nah. Alat itu kan alat lahwi. Jadi alat lahwi itu ada ulama berpendapat bahawa haram memakai alat lahwi. Ada sebagian ulama kontemporer mengatakan boleh memakai alat lahwi. Tapi walaupun ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, sebaiknya alat lahwi jangan dibawa ke dalam masjid. Itu saja. Jangan dibawa ke dalam masjid ya. Jangan bunyikan suruling dalam masjid, jangan bunyikan gitar dalam masjid, jangan bunyikan piano, keyboard di dalam masjid. Nah. Dengan memainkan rebana itu saja pun ada khilafiyah ulama ini. Dalam kitab I'anatul Talibin ada itu khilaf itu ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan hukumnya haram. Ya, untuk mencari selamat boleh kita mengelak dari itu, ya kita buat di luar kalau memungkinkan. Kalau tidak, ya macam mana lagi, buat di dalam masjid juga tak apa-apa. Karena ada juga para ulama membuat itu di dalam masjid. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma anzilir rahmatan wa maghfiratan wa barakatan 'alaina khassah wa 'alal muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, ustur uyubana bisitrikal jamil. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqna bihalalan tayyiba. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar.